Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa di kajian Ghosbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sakniki kula nerangno hisab ya. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Nggih, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus awal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumul ru'yati wa aftilul ru'yati. Ya ru'yah itu penting itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab. Yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. NU itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu ndak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah ndak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pangeran. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih penambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Nah, itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman pemerintah, gak wong alim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh. Engko nak Luqman Hakim muni ora bodoh, tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan enggak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus itu sampean baca di Anatut Thalibin yang di bab waya sebutu apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama napa hisab. Lah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi wallazi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung
lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno, "Cong kok gerhana bulan kok do sholat ya?" Mbah dereng ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak dong umumno ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nak gerhana tenan terus do sholat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar apa kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nasi waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lu jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, enggak usah dilawan. Lu soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, gua ngelamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah, itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal buruce ngene pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blober toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin. Itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah, itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tadi apa? Ru'ya. Ya tapi ya karena kita percaya ru'ya ngenteni pengumuman ru'ya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nah, wong alim mesti maca guyu. Ah, saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, "Gus nanti terawih ndak?" Aneh-aneh. Tapi kan pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Ada. Paham nggih? Aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sampean saiki pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alaikum fa'akmilu iddata saban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka saban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kok Naksabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NU Senin. Bareng jari NU nama mang ikmal tapi jari sing ngitung Ahad wis ikmal ngaku ngitunge. Paham sampean dulu. Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia sing sering awal kan Naksabandia Sumatera nggih. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitunge siji Saban niku Ahad. Kowe ngitunge Senin. Terus bareng Mamang, wis nek Mamang wis ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek 2 dino, genepe awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'in huma alaikum fakdurulah, bukan fa'akmilu tapi fakdurulah. Wis kira-kira dhewe, artine kira-kira dhewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale kok Senin, paham ya?
Paham sih kalau maksudnya. Tapi sementing ojo anti hisab. Mung hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoke bulan wis melengkung koyo pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama eno darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalahe Qur'ane ya ora nerangno. Kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lha kok gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Niku anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi koyo aku bantahlah, nek ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora di urusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu mazhab Imam Syafi'i, ora kuno mazhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu mazhab NU. NU di mazhab iku kapan? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Said Muhammad yang terkenal alim Mekah niku riyen nate diberi pertanyaan karena beliau pernah ke New York. New York itu kalau dihitung matlaknya dengan Ka'bah itu pas di bawahnya. Berarti kan bebas jihah, bebas arah. Mergo bumi bulat bola. Nak misalnya Mekah pos dhuwur terus New York pas ngisor kan berarti bebas arah. Mergo ana arah iku nak rubuk. Mulane sampai saiki dadi masalah fikih ya. Wong New York ku nak salat madhep ndi? Wong bebas arah. Lho kita duwe arah perkarane mbek Mekah ku ana katulistiwa. Mulane ulama Indonesia kok gak ngalim bangkune. Lho ki ngaji takrib ning kutub diguyu. Ulama Indonesia ngalim wis adone kok ora ngalim piye? Waktu sing diulangno Jibril Nabi Muhammad itu persis waktu sing ning Indonesia. Subuh iku mulai fajar sodik nganti srengenge meletek. Ning Indonesia ana srengenge meletek. Zuhur iku nek wis istiwa luwih sithik jenenge zawal. Indonesia ya ana zawal, ya ana istiwa. Engko enteke wektu asar nak surupe srengenge oleh maghrib. Jajal kitab takrib waca ning kutub. Faslun. Wah, alhamdulillah. Waktu ning asar entek nak mlet surupe srengenge. Surup terus, Mbah. Poso iku mulai fajar sodik nganti srengenge surup. Surup terus pirang-pirang tahun mati kabeh perkarane. Utawa wong kutub ora usah poso wong bengi terus. Lho iku nak ulama ra ngluyur ora ros, setidaknya agak ngluyur fisike, ngluyur uteke. Kula nu gak ada kitab karangane wong kutub. Perkara ini kula di kepentingan nak wong kutub fatwane iku piye. Kula yo duwe kitab karangane wong Inggris. Karangane wong Amerika kula gak ada, Syekh Kakak Bani. Kula di kitab karangane wong sak donya butuh kula nu nak gawe hukum iku piye daerah-daerah yang berbeda. Lah kira ora rasane dadi ulama, loro kaya kula wis ora usah kepengin, loro perkarane. Indonesia itu bejo mergo diliwati khotul istiwa. Cara bahasa Indonesia katulistiwa. Khotun maknane garis, istiwa itu seimbang. Jadi khotul istiwa adalah ning sigari bumi pas tengah. Mulane mbek Mekah sami karena sama-sama diliwati khotul istiwa. Penak dadi wong Indonesia. Ngaji takrib aman. Enggak diarani pembohong kiainya. Coba kitab itu baca di kutub. Bi huruf bisamsi srengenge endi, Mbah? Tulu isamsi srengenge endi, Mbah? Ora ono apa? Ora ono srengenge. Pemene ana keterangan hadis Kanjeng Nabi misalnya abridu bidzuri, kan nak zuhur ngenteni adem terus, Mbah. Oh kacau kabeh pokoke semua aturan. Lah iya nek kitab takrib Pak, kesunatane nak zuhur panas banget kon ngenteni adem terus mbok waca ning kutub. Walah, Mbah. Ora trimo adem mong. Beku. Mulane kula niku butuh betul. Nah, mulane alhamdulillah sakniki ana Rabitatul Alam Al-Islami. Ulama sak donya duwe ikatan. Termasuk Indonesia sing makili kados Mbah Mun, kados Kisal. Dan saya selalu baca jurnal Rabitatul Alam Al-Islami karena untuk memutuskan kayak di Belanda itu kadang rino nganti 16 jam, tapi kadang mau 9 jam. Itu pasane piye? Kita ini bejo ada katulis. Sehingga semua kitab yang kita baca itu tidak ada yang janggal. Ketika Indonesia memutuskan misalnya 1 Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan 1 adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara oke kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama jenenge hilal itu mesti khilaf. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal,
Ana sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 ku loro, wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina napa? Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina yauman, pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak Sa'bane 29. Engko sing darani asal hilal ngliwati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat, 2 derajat setengah lagi darani hilal, berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap khilaf. Tapi negara kan gak oleh muni khilaf, milih satu. Napa? Lah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hay'ah. Dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama ada ikut negara tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsyabandiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama. Tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung, tak bedheki tanggal kok ora beda yang pangeran senengane nggih bedhe-bedhean. Allah nggih burut iku 12, 24, terus pokoknya anggap aja dadine 28. 28 pangeran gawe misteri tanggal itu 29. Istitar yaumaini. Angger 29 30 wis istitar gak mungkin. Terus Allah nggih tebak-tebakan, imma 29 iku ijtima. Wa imma ora. Akhire yo kemungkinannya nek ra 29 ya 30. Akhire dia akibat tanggal 1-ne. Beda. Nak cara model Muhammadiyah angger ngliwati ufuk wis dianggap tanggal 1 piye-piye wis ngliwati ufuk. Tapi cara model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaku birru'ya. Yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nek ora roh ya ora dadi. Ya padha bener e. Saiki tak gawe contoh, tak bedheki. 2001 ku abad piro? Enggak jawab ya. Ben sampean kulino alim fikih. 2001 ku abad piro? 21. Padahal untuk satu abad ngenteni pirang tahun? 100 tahun. Ora kowe mending ngene abad 20 lagi sitok. Paham ya? Cara kowe abad piro? Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 20.001 iku abad 20. Alasane wah disidik gitu. Wes. Ya terus saiki ngene tak bedheki ngene iki sangat. Ruhen ning jero omah. Kemal-kemul ning jero. Terus aku muni ngene, "Hen, nak ana Mustofa teko hormat." Sebelum Mustofa teko ning pinggir lawang ra salam ra apa delik. Dasar wong aneh. Sadek. Saku ngamuk mbek Ruhen. Bocah gobloke ngono Mustofa wis teko ra mbok hormati. Lah mboten kertos. Sing darani teko kanggo Ruhen yo nak wis roh Mustofa salam iku jenenge teko. Ya ta'allaku hukmul ikram ya biru yati Mustofa. Ruhin kena hukum wajib mulai ana Mustofa ya nak wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'alluq ambek ketok. Lah ora ketok kok. Tapi Mustofa hakikate teko to. Wis, tapi Ruhin wajib mulyakno to. Dereng mergo rong ya iku cara pikirane NU. Cek wis hakikate wis ngliwati ufuk. Angger ngliwati ufuk ku artine kan hilal wis genti bulan atau bucak. Hilal kok ganti tanggal, hilal maknane tanggal kok. Agar wis nglipati ufuk, hilal iku berarti wis ganti bulan kok ganti tanggal hilal. Ya Allah, paring ngono sabar. Lah iya mulane sebagian ahli falak darani masuk sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis ganti bulan. Koyok 2001 ya wis abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi ya ngenteni roh. Nek ora roh ya ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misalnya kayak teko delik. Ya ora iso diarani mungkin wajib mulya wong rong roh. Paham sih kalau Mas? Lah mulane terus ana sing darani ya wis ngenteni ru'yah bil fi'li, bisa dilihat secara nyata. Lah ngono kok geger atine ya normal. Mulane kula niku roh NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau ndak boleh.
Pemerintah itu kan yo dari Kemenak. Apa Kemenakku mesti tahu ngaji tenanan. Apa ngaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing radi. Undang kan yo ora mesti kabeh. Ya sudah, secara tradisi ulama khilaf itu mungkin. Tapi kita atas nama stabilitas negara ya enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara, mereka ya males ya. Males mikir maksudnya, ribet. Kalau bola-bola agar malam Ramadan takut toko-toko. Gus, Ramadan poso ta? Ndani ning TV. Mboten nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Bareng tak ulang khilaf. Lah kok niki angsal khilaf? Lah ya khilaf lu tradisi ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia kemudian. Ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia, tapi sebagai ulama tetap ngolehno napa? Tak warai. Engkok ketara ke pinter ta ora? Mergo aku jek berharap ke pinter. Ana wong iku njimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukume piye? Njimak bojo ning Ramadan hukume batal ora, Ken? Batal wis. Pinter wis rodok pinter separo lah. Kemudian njimak bojo ning wulan Ramadan tuh hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima aja tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe mbah nek jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal mau demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa badem yo? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek yo ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes Mustafa khusulah cara wong Arab sing ayu bangir lho. Wes ora ngarep iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur kan. Jadah. Iku ora sereten nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rada kiai lho. Rada kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelet kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino kan. Aku dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek temen. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak tok. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan, iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kapundhut maupun sing ijek sugeng. Rungokno. Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe mertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Kan nyelek kamar aku jima bojoku. Kurang ajar ta, tamu ngene kurang ajar ta. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Rungokno nggih. Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan?
Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hakku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Kalau dereng nate terawih Ramadan 30 genep nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelek nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kalau sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong yakin Agus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho, Pak. Iku sunahe para nabi, para ulama dhisik, aja sampe tarawih iku full, mari kok diarani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru getun Ramadan pisan kok bolong telu. Lah ya kodok itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi atau jam 4. Tapi yo kudu ulama gue mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso tarawih mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso tarawih, ana kernet ra iso tarawih. Banyak umat Islam sing kepengin tarawih ra iso tarawih. Nak nganti ulama kabeh majibno tarawih, Ramadan pisan ora tarawih, buangkune Islam apa 100 tahun pisan. Lu sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek. Separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Dadi Nabi ne lahiran sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Ora seragam, gak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karep saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar dam. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi salat pas Ramadan hanya hari ke-6 bari ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Faham sih kalau maksudnya. Terus ini peringatan nggih kula jenengan, aja geman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo keliru nafsune. Mulane cara hikam kowe tumuk kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misalnya kula mbek Ruhin gak tomak blas, terus Ruhin gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit itu ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira ada kepentingan kan? Ora bocah wayu mulete sombong. Kowe ora ada kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ora takok. Lah nek kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat rata kok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong ya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbok lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan mara masjid, jebule makmumku mau telu. Iku malaikat yo janggal, wong 13 dadekne swarga kok butuh telung soft. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur ora masjid, neraka kabeh. Yo kene neraka pisan, wong barang ra wajib wajib-wajibno. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare.
Mulane Abdul Qasim Al Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengahan kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafakoi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bujum ngamuk, gara-gara jamaah. Berarti jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelamat no jamaah, apa nyalip no pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono ku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Ada tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalie. Maaf dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lagi pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa'u tahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dawe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fautiluha, aku kepengen dawakno sholat. Fa'asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangisnya cacilik. Fa'atajawwazu fi sholati, terus sholatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi kayak kok idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam sholat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif wadal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergono jamaah, imamnya wengkek mocone sawi, penumpangnya pramisoh, misoh. Wah kata. Jadi soal ini pokoknya ngadil kula lah, pokoknya nak hukum ora iso sama individu lah, nak kepengen sholat khusyuk dhewean, sing suwi yo dhewean ning omah. Ekspresekno ning sholat sunat iku nek ape sholat sunat di jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam yang masjid-masjid gede sing gaji. Mandek man ke sholat terus. Jadi per sholat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500.000. Pokoknya satu bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro. Terus sekarang ketemu Kiai Indonesia digojok. Mandek man ke sholat terus. Perkara tiap sholat itu digaji. Malah repot kena nganti pangeran berso sholatem iku perkara digaji. Utawa Allah berso sholatem perkara makmume akeh. Nek rapati akeh makmum ora pati sholat. Dan iki bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau terus wau sahabat sing cuek ambek nabi pas ngaji, sing disalahno nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Lan eling-eling itu terus syariat Islam niku pokoke gampang nggih, basyiru wala tu'assiru, napa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Dadi pokoke syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen, sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Kados kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancinge klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang ya kukur-kukur wis. Kadang sarongane ya urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, Mbah, wow jenengan sholat ketok udele, Mbah, udele lho orang isori udel. Ya, saking ngalime spontan, inna wahala yang zuru ila swarikum wa asadikum wala ila udlikum. Walakin yang zuru ila kulufikum. Oh, wow, ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian sing didelok iku ati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune wis kadung ketok napa? Jangan-jangan kono anak sholat tak parah. Ngrorian sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak sholat wis ora doyani wis gak meyakinkan nek carane sholat. Sholat itu mboten napa? Meyakinkan. Ya tapi dia ikhlas. Timbang semu meyakinkan tapi mboten napa?
Ikhlas. Awang mboten delok penampilan, tapi delok napa? Ikhlas. Pemenang nak fasae mergo order. Oh, semalah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji mbek ulama. Dadi ojo sampai barang ora wajib ku dianggap napa? Wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh dekne ra teko. Angger takoki kok mboten teko sing teko wis akeh. Nek wong ora teko dekne teko. Wae dekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa? Wajib. Dadi iku tugase ulama. Kok nek mboten ngoten nggih sakake. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Sak poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewaning lodangi sitok gak delik. Ya ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak traweh bahwa itu tidak apa-apa. Ya bahwa itu tidak napa apa-apa. Jadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih ngrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufrada alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi pokoknya ngamal. Itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan gitu, tenggene riwayat ini rungokno tenan gitu. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat nih. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Talhah Al-Hajabi itu, diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaulé Nabi ku sholat di jero napa? Ketok ceria gitu, ketok asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini gedun, aku itu gedun mau sholat mlebu Ka'bah. Unak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Oh ya ana ulama sebenarnya ayo jajal. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Saya gitu gue kebanggaan pejabat-pejabat di salat jero Ka'bah. Tetep ae tangkep KPK. Kalau seneng nonton ini, ben gak melete. Misalnya buka kabar ke pejabat aja tetap mulai tangkap loh. Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu, kulo niku kiai, ya anak kiai roh tenan. Wong tangga kulo niku sing kerja teng Malaysia niku kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula gadah santri, ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane ngirimi anake mondok. Terus kayak ngukumi piye?
Jajal wajibno traweh wong salat fardhu nyolong kok mbok wajibno napa? Kuwi ora ora rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora ora rasane probleme napa umat. Ya nak kodho kula nganti nangis, Gus kula nu kerja teng Cina kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan, niku hukume kula sepundi? Piye mbok hukumi, mbok kon traweh? Iki kula jawabe nggih, mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah, cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja ben kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Nah, akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kula nate nangis gak ada santri niku. Ibu ini kerja teng Malaysia tukang cat. Nggih gelantungan teng tingkat. Tuh anaknya nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di Sidogiri, setelah itu di saya. Coba. Ayo nang kontraweh. Kowe semangat nang kontraweh piye ke imame? Nggo ngarep terus miyak nggo guri macem wong ngenteni. Sedherem terus wong gak baris. Wah. Bangsa wong macemmu semangat, pancen bangsa wong macem iku. Ana watuk barang pe teko barang luas. Segaya tok. Mulane kula seneng mbek Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami yang nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Ngiling-ngilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Imam. Manggon ora saka. Bareng salat bar imame nyucuk iku sapa? Hadza huwa Sahihul Jami' Al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Wis ngoten tok. Baru gue mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya itu seneng diperhatikan wong ngenteni kuwabe sedherem wong mirip ngimami. Lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jenengan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya itu tadi. Misalnya Anda seorang supir permanen. Supir bis terutama, kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal dan senengnya dijawab rasa poso ya santai. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengatakan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30, mobil vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, terus kalau nyumpir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak
puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang, Mbak itu belajar, apa ingin melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat Mbak? Itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya, kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilaf secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya, ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak qashar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya? Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur. Saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai
mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak, duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena nggak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak aja protes terus. Nggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadung sholat duhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah bukan sholat. Kalau menurut Anda sholat lagi apa enggak? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi pada. Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak duhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah duhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segitu. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sampai orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barangnya saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyriq ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa, itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak?
Lo mau kamu tidak bilang, oh nggak boleh. Wong di Jakarta sudah huruf samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya nggak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda, efek-efeknya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji mana dijak senam. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai. Jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa bayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka nggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa bayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Wah enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam maksudnya jam 20. Kan enak ya. Bar wareg balik ke Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean tahu kok Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu ndelok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai hurubus. Lalu pertanyaannya lagi, hurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Ba ajaran pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam hilang waktunya. Mereka mesti bilang mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan?
Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentron terus. Sehingga bumi molak-malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa. Di khotul istiwa. Sebenarnya katulis istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu ya hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya, karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan magnetis. Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada wurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqd? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andekan di Bur, itu pas persis Ka'bah. Di buminya itu kalau di Bur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya, kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih 5:30. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia itu terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia tidak bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Baha, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran.
dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Hamim Zazuli Gusmi, Gus Baha mulai gerakan Cantiko, jamaah anti koler, yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Cantiko kemudian berganti nama Mantap, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Cantiko, Mantap, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdurrahman Bai Syaiban atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Baha Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.